Ini adalah PR besar dari para ulama yang dekat dengan para umara untuk menyelesaikan pajak di kalangan kaum muslimin. Di dalam bernegara ada kewajiban beragama dan ada kewajiban bernegara. Jika seorang muslim dalam negara Islam, maka kewajiban beragama sekaligus kewajiban bernegara. Tapi orang non-muslim yang hidup di kalangan kaum muslimin, maka dia punya kewajiban bernegara, bukan beragama. Sehingga ada di dalam Islam, kalau di bawah naungan kaum muslimin, seorang muslim membayar zakat. Kemudian orang kafir membayar jizyah. Seimbang. Mereka punya kewajiban bernegara, membayar jizyah. Jizyah dengan diterjemahkan upeti, pemerasan seperti terjadi pada raja-raja kuno dulu, tidak. Jizyah di dalam Islam sangat adil dan indah. Artinya, hei kamu non muslim, ini orang Islam membayar zakat untuk mengangkat yang lainnya. Kamu tinggal di wilayah kaum muslimin, kamu bayar apa? Zakat? Enggak ada zakat bagi kamu orang non muslim. Lalu saya bayar apa? Bayarmu adalah jizyah. Jizyah bukan diskriminasi, tidak. Jizyah bukan ingin, kewajiban dia. Karena dia telah hidup bersama kaum muslimin, dilindungi, lihat, hartanya dijaga, kan begitu. Keamanannya dijaga, maka dia membayar namanya jizyah. Dan antara jizyah dengan zakat sangat ringan jizyah. Seorang khalifah atau presiden tidak bisa membatalkan zakat. Misalnya apa? Bapak, kamu kaya, dalam tahun ini saya bebaskan kamu dari bayar zakat. Nggak ada. Selagi secara hukum ditentukan wajib bayar zakat, wajib bayar zakat. Tapi urusan jizyah lebih ringan. Kalau seandainya ada keputusan dari kepala negara bahwasanya fulan dan fulan karena dia punya kiprah besar di negara ini, maka jizyah sama saya bebaskan, selesai. Baik, ini kewajiban bernegara. Nah, kemudian aslinya kan semacam ini. Lalu bagaimana di dalam sebuah negara, ini bukan negara di bawah naungan, bukan negara yang menerapkan semuanya syariat Islam. Di saat sebuah negara tidak diterapkan semua syariat Islam, maka di sini seorang muslim pilah dan pilih. Yang bertentangan dengan syariat ya jangan dilakukan. Kemudian yang sesuai dengan syarat wajib kita dukung. Itu ada. Dan memang sebenarnya sudah diperkenankan, misalnya masalah pernikahan. Ada KUA, dibuat tatanan sendiri. Kemudian yang lain ada catatan sipil, semuanya ini kan sebetulnya dalam irama memberikan kebebasan. Nah, ini tugas para ulama ini untuk memadukan antara pajak dengan zakat. Bukan uang zakat dijadikan pengganti bayar pajak, tidak. Akan tetapi hendaknya nanti barangkali didengar ini oleh para pejabat-pejabat pemerintah, kalau ingin pahalanya mengalir terus sampai nanti mati terus mengalir, hendaknya betul-betul dikukuhkan bahwa siapapun dari kaum muslimin yang sudah membayar zakat dari usahanya, mereka tidak perlu membayar pajak. Kemudian jenis-jenis usaha yang secara fikih tidak wajib mengeluarkan zakat, karena dia adalah menghasilkan yang banyak, bisa diberi zakat. Karena apa? Dia melibatkan urusan negara, pajak. Semestinya itu. Ini ada tugas PR besar pemerintah. Karena ini, maka harus ada sumbangsih kepada negara. Kemudian pada zaman Khalifah Umar, pernah Khalifah Umar itu meminta kepada rakyat selain daripada zakat karena untuk kepentingan. Akhirnya menjadi kewajiban bernegara. Jadi semua rakyat dimintai untuk memberikan sesuatu kepada negara selain daripada zakat. Ini adalah ijtihad beliau. Untuk sebuah kebutuhan, di saat ada bukan dikit-dikit kena pajak, akan tapi sesuai dengan kebutuhan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab menyeru untuk mempersiapkan untuk futuhat, pelebaran kaum muslimin, dakwah. Maka karena mendesak waktu itu semua orang, bukan urusan zakat sudah ada sendiri, maka disinilah ini sebagai kisah yang jadi dasar sebuah negara bisa meminta kepada rakyat selain daripada zakat untuk kepentingan negara. Tentunya ada aturan-aturannya di sini. Bukan berlebihan dikit-dikit kepotong pajak. Artinya masih ada celah kemungkinan bahwasanya seorang kaya bukan hanya membayar zakat, tapi harus membayar sesuatu untuk kepentingan negara. Nah, setelah itu kepentingan negara ini harus jelas gimana penyalurannya,
siapa yang menggunakannya, untuk apa, harus jelas di sini. Maka pajak kalau diatur dengan benar, ada komunikasi antara para ulama dengan perpajakan, ini akan jadi indah. Ini semuanya akan jadi indah, sebab masraf zakat bukan masraf pajak, beda. Zakat digunakan untuk apa? Zakat digunakan untuk masraf yang thamaniyah tadi, 8 asnaf. Tapi kalau pajak bisa saja untuk kepentingan ini semuanya. Artinya pajak kalau sudah ditata rapi, pemerintah melihat kepentingan seperti apa, kemudian juga rambu-rambunya jelas, penggunaannya jelas, maka menjadi sesuatu yang sah nanti pada akhirnya. Jadi negara boleh, ini kewajiban bernegara, negara boleh meminta kepada rakyatnya, tentunya dengan aturan ini, ayat sudah tercukupi rakyat yang begini, untuk kepentingan negara, kemajuan negara ini adalah sah. Tapi kalau sudah dikit-dikit kena pangkas, nanti masuk wilayah zalim, wilayah kezaliman dari sebuah kerajaan, raja yang zalim, nerakanya paling dalam. Sudah begitu, sudah dikumpulkan, disalahgunakan, nggak jadi ini, nggak jadi itu, tapi masuk sakunya sebagian orang misalnya, wah ini lebih jahat lagi, double jahatnya. Seperti itu jadi masalah perpajakan. Jadi Anda sebagai seorang muslim, patuhlah dengan kewajiban beragama terlebih dahulu. Kalau urusannya karena negara kita semacam ini, maka kewajiban bernegara yang harus Anda bayar, Anda harus paham makna ini, tujuannya untuk membantu yang lainnya, memakmurkan negara dan sebagainya. Biarpun yang sesungguhnya kalau di dalam Islam yang sudah bayar zakat sudah cukup, kecuali bab sukarela. Cuman karena kita hidup di negara yang semacam ini, lihat, kalau Anda tidak patuh, Anda melanggar. Anda melanggar, tambah Anda bermasalah nanti. Maka himbauan kami adalah satu, komunikasi antara pemerintah dengan para ulama untuk seiring antara pajak. Artinya yang sudah bayar zakat, makanya badan-badan zakat nanti kalau bisa sudah resmi. Setelah resmi itu di penyalurannya jelas, sebab badan zakat pun kami lihat ada penyaluran yang salah. Ini yang harus ada koreksi. Zakat-zakat yang sudah resmi pun ada penyaluran yang salah, dan ini bahaya sekali. Makanya di saat seperti itu kita tidak dukung untuk mendukung mereka. Kenapa? Badan zakat harus benar-benar. Kemudian sudah membayar zakat, jangan dibebani dengan yang namanya pajak. Artinya zakat bisa mengurangi pajak. Adapun pajak itu di saat diadakan dan pajak terkena semuanya. Dan pajak bukan sengaja kaum muslimin saja, non muslim juga dapat. Kemudian di saat adanya pajak ini kan negaranya belum ditata, belum dipadukan antara zakat dengan pajak. Kemudian di saat masih adanya pajak yang semacam ini, kami himbau untuk digunakan sebaik-baiknya. Harus jelas amanat. Hidup itu sebentar. Jangan sampai kita menjadi pejabat sesaat, ternyata nerakanya panjang. Sudah mengumpulkan pajak yang simpang siur, ya, pajak sendiri kan belum jelas. Artinya bagaimana hukum pajak itu sendiri kan perlu dibahas. Akhirnya itu tadi, di saat masih ada pajak, karena negara kita negara semacam ini dan itu aturannya, maka Anda harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti, Anda akan menemukan bahaya lebih besar lagi. Bisa saja harta Anda akan hilang, usaha Anda akan hilang. Maka ini adalah bab Anda melakukan ini sebuah keharusan karena untuk menjaga hak milik Anda. Anda bayar untuk menjaga hak milik Anda. Anda bayar untuk pakai usaha Anda. Anda bayar, kalau tidak Anda bayar akan hilang itu usaha Anda karena ada kekuatan di negara. Maka bayar pajak untuk menjaga hak milik Anda, kekayaan Anda dan sebagainya. Anda bayar pajak. Anda bayar pajak dan bayar pajak untuk menjaga. Bahkan dalam urusan kita membayar sesuatu untuk menjaga milik kita, sah-sah saja. Cuman yang perlu dikoreksi ada dari pihak pemerintah, harus benar-benar waspada di dalam menggunakan pajak ini, harus benar-benar yang benar. Rakyatnya membayar dengan lega, dari pihak pemerintah menggunakan dengan benar, akan dirasakan kebaikan untuk semuanya. Biarpun nanti ini adalah marhalah, langkah-langkah awal, ujungnya nanti kami berharap di negeri kita ini adalah betul sudah rapi bahwasanya yang membayar zakat akan dibebaskan dari membayar pajak. Zakat dengan kekayaannya. Kecuali nanti ada pengecualian beberapa harta yang menurut fikih tidak wajib dibayar zakatnya,
maka bisa saja itu diminta untuk membantu negara. Karena apa? Negara juga menjaga hartanya. Misalnya kalau orang nyimpan permata, sampai 1 pintal permata kan miliaran, triliunan. Yang menjadikan aman kan negara. Masa negara yang mengamankannya nggak mendapatkan sesuatu, kan nggak adil ini. Jadi maka bagi harta-harta yang tidak ada zakatnya bisa saja masuk wilayah ini.